Tidak semua orang terlahir dengan pilihan. Sebagian hanya diberi satu jalan, dan jalan itu sempit, gelap, serta penuh luka. Di sebuah desa kecil yang bahkan jarang disebut di peta, hiduplah seorang pria bernama Wira. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Wira sudah berdiri di pinggir jalan tanah, menunggu truk kayu yang entah datang atau tidak. Tangannya kasar, punggungnya bungkuk sebelum waktunya. Bukan karena usia, tapi karena hidup yang terlalu sering menekan dari atas. Upahnya tidak pernah pasti. Kadang cukup untuk membeli beras setengah kilo, kadang hanya cukup untuk sebungkus mie instan. Dan di hari yang paling buruk, tidak cukup untuk apapun. Di rumah, berdinding papan yang mulai lapuk, Sari istrinya menunggu dengan wajah lelah yang tak pernah benar-benar hilang. Bukan wajah marah, bukan pula wajah kecewa, melainkan wajah seseorang yang terlalu lama berharap hingga lupa bagaimana rasanya bahagia. Anak mereka, Bagas, masih kecil, tubuhnya kurus, matanya besar, terlalu besar untuk wajah seusianya. Ia sering sakit, batuknya panjang, seolah dadanya menyimpan sesuatu yang berat. Setiap kali Bagas bertanya, "Pak, hari ini makan apa?" Wira selalu menunduk lebih dulu. Sebelum menjawab, kadang hanya nasi putih, kadang singkong rebus, dan di malam-malam tertentu mereka berpura-pura tidur lebih cepat agar tidak perlu merasakan lapar terlalu lama. Tetangga-tetangga tahu, mereka selalu tahu. Bisikan mulai terdengar di warung, di pinggir sumur, di bawah pohon tempat orang-orang biasa berteduh. Ngapain punya anak kalau nggak mampu? Kasihan istrinya, laki-laki, nggak guna. Awalnya hanya bisik-bisik, lalu berubah menjadi tatapan, dan akhirnya menjadi hinaan yang diucapkan tanpa rasa bersalah. Bahkan keluarga Sari sendiri, yang dulu tersenyum saat pernikahan itu berlangsung, kini berpura-pura tidak mengenal mereka. Pintu ditutup perlahan, bantuan dihentikan pelan-pelan, dan Wira belajar satu hal yang pahit. Kemiskinan bukan hanya membuat orang lapar, tapi juga membuatnya sendirian. Malam hari menjadi waktu paling berat, saat desa sunyi, saat suara serangga terdengar lebih keras dari pikiran sendiri. Wira sering duduk di depan rumah, menatap gelap yang seolah menatap balik ke arahnya. Di dalam dadanya ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan kesedihan, bukan juga ketakutan, melainkan amarah yang pelan-pelan tumbuh, seperti akar yang merambat di bawah tanah, tak terlihat, namun menghancurkan dari dalam. Dan tanpa Wira sadari, di saat itulah kegelapan mulai menemukan celah untuk masuk. Hari-hari berlalu tanpa perubahan. Jika sebelumnya hidup terasa berat, kini terasa menyesakan. Wira mulai menyadari, kemiskinan bukan lagi sekadar soal perut kosong, melainkan soal harga diri yang denyokin Jack setiap hari. Setiap kali ia berjalan melewati jalan desa, tatapan orang-orang berubah. Bukan tatapan iba, melainkan tatapan jijik, seolah kehadirannya mengotori udara di sekitar mereka. Di warung, obrolan mendadak terhenti saat Wira datang. Di pasar, pedagang melayani dengan wajah dingin. Bahkan, ada yang sengaja menaikkan harga hanya untuknya. Suatu siang, saat Wira pulang tanpa membawa uang sepeser pun, ia mendengar suara tawa dari halaman rumah tetangga. Buruh tani, kok sok punya anak? Kasihan istrinya, hidup sama orang gagal. Kata-kata itu tidak diucapkan pelan, tidak pula disembunyikan. Seolah memang ditujukan langsung ke telinganya. Wira berhenti, melangkah. Tangannya mengepal, dadanya bergetar menahan sesuatu yang ingin meledak. Namun ia tidak membalas. Ia hanya berjalan masuk ke rumah dan menutup pintu perlahan. Di dalam, Sari sedang duduk memeluk Bagas. Anak itu demam lagi. Tubuh kecilnya panas, napasnya pendek-pendek.
Wira ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Yang ada hanya rasa gagal yang menempel di dadanya seperti lumpur basah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wira berdoa bukan meminta rezeki, melainkan bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Tidak ada jawaban, hanya suara angin malam dan desir daun pohon tua di belakang rumah. Sejak malam itu, sesuatu di dalam diri Wira mulai berubah. Ia menjadi pendiam, tatapannya kosong, dan pikirannya mulai dipenuhi oleh satu pertanyaan berbahaya. Apapun caranya, asal keluargaku tidak diinjak lagi. Beberapa hari kemudian, saat Wira duduk sendirian di pinggir sawah yang sudah lama tidak digarap, seorang lelaki tua datang menghampiri. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, matanya tajam, terlalu tajam untuk orang seusianya. Ia duduk tanpa permisi. Kalau kerja keras nggak cukup, ucapnya pelan. Berarti ada jalan lain. Wira menoleh. Jantungnya berdegup tidak wajar. Jalan apa? Tanyanya. Orang tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kehangatan. Jalan yang nggak semua orang berani lewati. Sejak pertemuan itu, Wira mulai sering mendengar bisikan. Bukan suara nyata, melainkan suara di dalam kepalanya sendiri. Tentang orang-orang yang mendadak kaya. Tentang rumah besar yang dulu kosong, lalu tiba-tiba penuh harta. Tentang pesugihan, dan di antara semua cerita gelap yang ia dengar, satu nama terus muncul, dibisikkan dengan nada takut, sekaligus kagum. Genderuwo, makhluk besar penghuni hutan tua, penjaga tempat angker, dan pemberi kekayaan dengan harga yang tidak pernah murah. Awalnya Wira menolak. Ia masih punya sisa iman, masih takut pada dosa. Namun setiap kali ia melihat Bagas menggigil karena demam, setiap kali ia melihat Sari menahan lapar sambil tersenyum palsu, ketakutan itu perlahan terkikis. Yang tersisa hanya satu tekad. Aku akan lakukan apapun. Dan tanpa ia sadari, langkahnya sudah terlalu jauh ke arah gelap untuk bisa kembali dengan mudah. Sejak pertemuan dengan lelaki tua itu, pikiran Wira tidak pernah benar-benar tenang. Siang hari ia masih bekerja serabutan, namun malamnya dipenuhi mimpi aneh. Ia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dadanya sesak, dan telinganya berdenging, seolah ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Dalam mimpi-mimpi itu, ia selalu berada di sebuah hutan tua. Pohon-pohonnya tinggi, rapat, dan gelap. Akar-akar menjalar seperti ular, dan di antara batang-batang besar itu, ada bayangan hitam yang berdiri diam, mengawasinya. Bayangan itu besar, lebih besar dari manusia. Dan setiap kali Wira mencoba mendekat, ia terbangun dengan jantung berdegup liar. Beberapa malam kemudian, lelaki tua itu kembali datang. Kali ini tidak sendirian. Ia berdiri di depan rumah Wira saat malam hampir tengah. Tanpa mengetuk, tanpa salam, kalau masih ragu, ucapnya pelan, lebih baik jangan ikut. Wira menatap wajah istrinya yang pucat, menatap Bagas yang tertidur dengan napas berat, lalu kembali menatap lelaki tua itu. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki itu tersenyum tipis. Datanglah malam Jumat Kliwon, bawa sesaji, dan jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, *malam, Wira tidak tidur. Ia menyiapkan sesaji dengan tangan gemetar. Ayam hitam, kembang 7 rupa, kemenyan, dan uang receh yang dibungkus kain putih. Menjelang tengah malam, ia berjalan mengikuti lelaki tua itu menuju hutan di pinggir desa. Hutan yang sejak kecil selalu dihindari warga. Hutan yang katanya punya penunggu. Udara di dalam hutan terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, dan sunyinya tidak wajar. Di sebuah pohon besar yang akarnya menjulur kemana-mana, lelaki tua itu berhenti. Di sini, katanya, api kecil dinyalakan, kemenyan dibakar, asap putih perlahan naik ke udara, membentuk pola-pola aneh,
Sebelum menghilang di antara daun, Wira disuruh duduk bersila, matanya ditutup. Dan ia diminta mengucapkan niat tanpa ragu, "Aku ingin kaya," ucap Wira dengan suara tercekat. "Aku ingin keluargaku hidup layak." Hutan mendadak sunyi. Terlalu sunyi. Lalu tanah di depan mereka bergetar pelan. Bau busuk menusuk hidung. Bau tanah basah bercampur darah. Dan sesuatu yang membusuk. Dari balik pohon, sesuatu muncul. Tubuhnya besar, berbulu lebat. Matanya merah menyala di kegelapan. Napasnya berat. Setiap tarikan napasnya terdengar seperti geraman. Genderuwo. Wira gemetar. Seluruh tubuhnya ingin lari, namun kakinya seperti tertanam di tanah. Makhluk itu mendekat. Tanah bergetar setiap langkahnya. "Apa kau siap membayar?" Suara itu tidak keluar dari mulut, melainkan langsung dari dalam kepala Wira. "Apapun," jawab Wira lirih. Genderuwo tertawa pelan. Tawa rendah yang membuat dada terasa kosong. "Mulai malam ini," kata suara itu, "hartamu akan datang. Tapi hidupmu bukan lagi milikmu sepenuhnya." Api padam. Asap menghilang. Dan ketika Wira membuka mata, ia sudah sendirian. Sejak malam itu, perubahan terjadi. Uang mulai datang tanpa sebab. Dompet Wira tak pernah kosong. Barang-barang berharga muncul di rumah. Sari terkejut, namun Wira hanya berkata, "Rezeki." Mereka pindah ke rumah besar. Pakaian baru, makanan melimpah. Tetangga yang dulu menghina, kini tersenyum dan menyapa. Namun setiap malam Jumat Kliwon, Wira selalu terbangun pukul 2 pagi. Ia mendengar langkah berat di halaman, mendengar napas kasar di balik dinding. Dan di sudut rumah, ia sering melihat bayangan besar, duduk diam, menunggu. Karena perjanjian sudah dimulai dan genderuwo tidak pernah datang tanpa tujuan. Wira mengira semua telah berakhir bahagia. Rumah besar itu berdiri megah di pinggir desa. Dindingnya tinggi, pintunya kokoh. Namun anehnya, rumah itu selalu terasa dingin. Bahkan di siang hari, Sari sering mengeluh. Bukan tentang kekurangan, melainkan tentang perasaan. "Aku gak betah di rumah ini," ucapnya suatu malam. Rasanya seperti ada yang mengawasi. Wira hanya diam. Ia tahu, ia selalu tahu. Setiap malam Jumat Kliwon, tepat pukul 2 dini hari, Wira terbangun tanpa sebab. Langkah berat terdengar di halaman. Tanah bergetar pelan. Dan aroma busuk yang sama selalu datang lebih dulu sebelum bayangan itu muncul. Genderuwo tidak pernah masuk ke dalam rumah. Ia hanya berdiri di luar, duduk di bawah pohon tua yang entah sejak kapan tumbuh di halaman. Matanya merah menyala, tubuhnya besar, nyaris menyentuh atap. Dan setiap kali Wira menatapnya dari balik jendela, suara itu kembali terdengar di kepalanya. "Waktumu belum lunas." Sejak saat itu, perubahan mulai terasa pada Sari. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung, seolah kurang tidur bertahun-tahun. Dokter desa tidak menemukan penyakit apapun. Mungkin kelelahan, katanya. Namun Wira tahu, ini bukan soal medis. Setiap selesai Jumat Kliwon, Sari selalu jatuh sakit. Seolah ada sesuatu yang diambil dari tubuhnya. Perlahan, namun pasti. Bagas pun mulai berubah. Anak itu sering berbicara sendiri, tertawa di sudut rumah. Kadang menangis tanpa sebab. Di tengah malam, suatu kali, Wira mendapati Bagas berdiri menghadap jendela, menatap halaman yang gelap. Ada yang besar di luar. "Pak," kata Bagas polos. Dia bilang, "Aku." Jantung Wira seakan berhenti berdetak. Sejak malam itu, Wira mulai dihantui rasa takut yang sebenarnya. Bukan takut miskin, bukan takut dihina, melainkan takut kehilangan. Uang terus datang, namun bersamaan dengan itu, hewan ternak tetangga mulai mati mendadak.
Beberapa warga jatuh sakit tanpa sebab, dan setiap kejadian aneh itu, genderuwo selalu terlihat di halaman rumah Wira pada malam harinya. Suatu malam, suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Kau sudah menikmati bagianku. Sekarang, saatnya kau membayar. Wira berlutut di lantai. Tubuhnya gemetar. Air mata akhirnya jatuh. Apalagi yang kau mau? Teriaknya dalam hati. Bayangan itu mendekat ke jendela. Matanya menyala lebih terang. Yang paling kau sayangi sejak malam itu. Sari tidak pernah benar-benar sehat lagi. Ia sering mimisan, kadang muntah darah, dan suatu pagi ia ditemukan tergeletak di kamar, dingin, tanpa napas, tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan, hanya wajah pucat dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Desa geger. Orang-orang berbisik. Namun kali ini, bisikan itu tidak lagi tentang kemiskinan, melainkan tentang kutukan. Wira duduk sendirian di rumah besar itu. Uang menumpuk, emas berkilau, namun rumah terasa lebih sepi dari kuburan. Beberapa hari setelah kematian Sari, Bagas jatuh sakit. Demam tinggi, mengigau, dan terus menyebut satu kata yang sama. Gelap, besar, merah. Pada malam ketujuh, saat hujan turun deras, Wira mendengar suara tawa dari halaman. Tawa rendah, tawa yang sama seperti malam ritual dulu. Dan saat Wira membuka pintu, ia melihat bayangan besar itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini, tangannya terulur ke arah rumah. Perjanjian hampir selesai, dan genderuwo tidak pernah gagal menagih. Sejak kematian Sari, rumah besar itu tidak pernah benar-benar tenang. Wira sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap dinding kosong, mendengar gema suara istrinya, padahal rumah itu sunyi. Setiap sudut rumah seolah menyimpan bayangan. Langkah kaki terdengar tanpa wujud. Pintu berderit sendiri di tengah malam. Namun, yang paling menyiksa adalah tatapan Bagas. Anak itu tidak lagi ceria. Matanya kosong, tubuhnya semakin lemah. Ia sering terbangun tengah malam, menangis sambil memeluk ayahnya. "Pak, jangan kasih aku ke dia," ucapnya lirih. Wira memeluk anaknya erat-erat. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, sejak ritual itu, Wira benar-benar takut. Bukan pada genderuwo, melainkan pada dirinya sendiri. Malam itu, Wira berlutut di lantai kamar. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh membasahi lantai. "Aku salah," ucapnya berulang-ulang. "Aku mau berhenti." Nama doa itu terasa hampa, seolah tidak ada yang mendengar. Keesokan harinya, Wira menemui seorang ustadz tua di desa sebelah. Ia tidak menceritakan semuanya, hanya berkata bahwa rumahnya diganggu. Ustadz itu menatapnya lama. Tatapannya berat. "Gangguan tidak datang tanpa sebab," ucapnya pelan. "Kadang manusia sendiri yang membuka pintu." Wira pulang dengan dada sesak. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Langkah berat terdengar lebih dekat dari biasanya. Tanah bergetar dan bau busuk itu kembali memenuhi udara. Bayangan besar itu berdiri tepat di depan pintu. "Waktumu hampir habis." Wira berteriak, mengusir, membaca doa dengan suara pecah. Namun tawa itu hanya semakin keras. Sejak malam itu, pikiran Wira mulai retak. Ia sering berbicara sendiri, menjawab suara yang tidak didengar orang lain, kadang tertawa, kadang menangis tanpa sebab. Bagas semakin sering sakit. Demamnya tidak turun, tubuhnya dingin, meski keringat bercucuran. Suatu malam, Wira terbangun dan mendapati Bagas tidak ada di kamar. Panik, ia mencari ke seluruh rumah. Dan di halaman belakang, di bawah pohon tua, ia melihat anaknya berdiri, menghadap kegelapan. Bayangan besar itu berdiri di belakang Bagas. "Ambil aku aja,"
teriak Wira sambil berlutut. "Jangan anakku!" Genderuwo menunduk. Matanya menyala terang. Penyesalan tidak menghapus perjanjian. Sejak malam itu, Wira tidak pernah lagi tidur nyenyak. Ia sering melihat Sari berdiri di sudut rumah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kadang ia mendengar suara Bagas tertawa di kamar, padahal anak itu terbaring lemah di ranjang. Orang-orang desa mulai menjauh, takut. Rumah itu kembali menjadi tempat yang dihindari. Wira mulai kehilangan batas antara nyata dan tidak. Ia tidak tahu lagi mana mimpi, mana kenyataan. Yang ia tahu hanya satu, ia ingin semua ini berakhir. Namun ketika seseorang sudah terlalu jauh masuk ke dalam gelap, jalan keluar tidak pernah mudah ditemukan. Malam itu turun tanpa bintang. Langit gelap seperti ditutup kain hitam tebal, dan angin berembus pelan membawa bau tanah basah. Bau yang sama seperti malam ritual dulu. Wira duduk di samping ranjang Bagas. Napas anak itu pendek-pendek. Tubuhnya panas, namun tangannya dingin seperti es di luar. Pohon tua di halaman bergoyang perlahan, mengeluarkan suara berderit seperti rintihan. Wira menggenggam tangan. Anaknya erat. Air matanya jatuh satu persatu. "Maafin Bapak," bisiknya lirih. "Semua ini salah Bapak." Bagas membuka mata perlahan. Tatapannya kosong, namun bibirnya bergerak pelan. "Pak, ada yang nunggu di luar." Jantung Wira seakan diremas. Lampu rumah berkedip. Angin mendadak berhenti. Dan rumah besar itu kembali sunyi. Sunyi yang menekan dada. Langkah berat terdengar dari halaman. Satu langkah. Lalu langkah berikutnya, tanah bergetar. Wira berdiri sempoyongan, dengan tubuh gemetar. Ia membuka pintu depan. Di sana, genderuwo berdiri tepat di ambang pintu. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Bulu hitamnya basah oleh embun malam. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Wira. Saatnya selesai. Wira jatuh berlutut. Tangannya gemetar menyentuh lantai. "Aku gak mau harta lagi," teriaknya dengan suara pecah. "Aku serahkan semuanya. Ambil rumah ini, ambil uang ini, asal anakku hidup." Genderuwo tertawa. Tawa rendayong membuat telinga berdenging. Perjanjian tidak ditukar. Perjanjian diselesaikan. Bayangan itu melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat dinding bergetar. Lampu padam satu per satu. Wira berlari ke kamar Bagas, memeluk tubuh kecil itu dengan putus asa. Namun terlambat. Bagas sudah diam, matanya terbuka, namun tidak lagi bernyawa. Tangisan Wira pecah. Ia menjerit seperti binatang terluka, memeluk jasad anaknya sambil tertawa dan menangis bersamaan. Di sudut kamar, bayangan besar itu berdiri diam. Sekarang lunas. Sejak malam itu, Wira tidak pernah keluar rumah lagi. Tetangga hanya mendengar suara tangisan, tawa, dan teriakan dari dalam rumah besar itu. Beberapa hari kemudian, warga menemukan Wira duduk di tengah ruang tamu. Rambutnya memutih, matanya kosong. Ia memeluk sesuatu yang ternyata hanyalah bantal lusuh. "Bagas, jangan keluar malam," gumamnya berulang-ulang. "Ibumu nunggu." Rumah itu akhirnya ditinggalkan. Uang dan harta dibiarkan membusuk di dalamnya. Namun hingga kini, setiap malam Jumat Kliwon, warga mengaku melihat bayangan besar duduk di bawah pohon tua di halaman rumah itu. Dan dari dalam rumah, terkadang terdengar suara tawa dan tangisan seorang pria yang menyesali pilihannya seumur hidup. Karena tidak semua jalan keluar dari kemiskinan adalah jalan menuju keselamatan, dan tidak semua kekayaan datang tanpa tumbal. Setelah malam itu, Wira masih hidup, namun hanya secara tubuh. Jiwanya sudah lama hancur. Hari-hari berlalu tanpa hitungan. Ia tidak lagi tahu pagi atau malam.
Tidak makan teratur, tidak tidur nyenyak. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, matanya cekung dan kosong, seolah menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada keluarga yang telah hilang. Suara Sari, tawa Bagas, semua datang bersamaan, lalu menghilang, meninggalkan rasa bersalah yang menusuk dada. Wira sering berbicara sendiri, meminta maaf pada udara kosong, menangis sambil memeluk lantai. Aku yang salah, aku yang buka pintunya. Tubuhnya mulai sakit-sakitan. Demam datang tanpa sebab. Batuk berdarah. Kadang ia terjatuh dan tidak mampu bangun berjam-jam. Namun setiap kali ia hampir mati, ia selalu sadar kembali, seolah ada sesuatu yang belum mengizinkannya pergi. Setiap malam Jumat Kliwon, bayangan itu kembali datang. Kini tidak lagi menunggu di halaman. Genderuwo sudah masuk ke dalam rumah, duduk di sudut ruang tamu, berdiri di balik pintu. Kadang hanya bayangannya yang terlihat di dinding. Hidapmu masih milik. Wira menutup telinga, menjerit, namun suara itu tetap terdengar langsung di dalam kepalanya. Ia mencoba pergi dari rumah itu, namun setiap langkah menjauh. Tubuhnya melemah, kakinya gemetar, dadanya sesak, seolah tanah itu sendiri menolaknya pergi. Suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menyambar langit, Wira terduduk di tengah rumah. Napasnya berat, pandangan berkunang-kunang di hadapannya. Genderuwo berdiri penuh, lebih nyata dari sebelumnya. Tubuhnya besar, bulu hitamnya basah, matanya merah menyala, tanpa amarah, tanpa belas kasihan. Sekarang, Wira tidak melawan, tidak berteriak. Ia hanya menutup mata. Air mata terakhir jatuh dari sudut matanya. Aku siap, bisiknya lemah. Bayangan itu mendekat. Udara di dalam rumah membeku. Lampu padam seluruhnya. Pagi harinya, warga menemukan rumah itu terbuka. Wira tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan dan penyesalan. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya bau busuk yang samar dan jejak kaki besar berlumpur yang berhenti tepat di depan jasadnya. Sejak saat itu, rumah itu benar-benar kosong. Namun setiap malam Jumat Kliwon, warga masih melihat bayangan besar duduk di bawah pohon tua, dan kadang terdengar suara langkah berat masuk rumah kosong itu. Karena bagi mereka yang memilih jalan pesugihan, kematian bukanlah akhir, melainkan pembayaran terakhir.